Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebab-sebab futur yang kelima dan yang keenam. Sebab futur yang kelima adalah hidup di tengah-tengah lingkungan yang rusak. Gambaran dari lingkungan yang rusak adalah di mana seorang muslim dia hidup di tengah-tengah lingkungan penuh dengan suasana kemaksiatan-kemaksiatan. Masyarakat yang berada di lingkungan tersebut berbangga-bangga terhadap sesuatu yang menyelisih syariat, terhadap sesuatu yang salah. Pembicaraan-pembicaraan mereka itu tidak lepas dari kenikmatan-kenikmatan yang diharamkan oleh Allah. Pendengaran mereka tidak lepas dari suara-suara biduan-biduan wanita atau suara-suara wanita jalanan. Kemudian apa yang mereka lihat sehari-hari yang menjadi tontonan mereka? Film, drama, pertunjukan yang mengandung hal-hal yang merusak agama. Sapaan di antara mereka, celaan, pujian di antara mereka, kutukan, terus begitu terus. Sesungguhnya komunitas kecil yang berbahaya inilah ketika dia mengelilingi seorang muslim, maka seorang muslim tersebut akan menjadi lemah dan terkadang dia tidak mampu untuk menghadapi godaan tersebut sehingga futur datang menyerangnya, menyebar ke seluruh tubuhnya, maka secara perlahan-lahan rasa malas, kemudian rasa bosan masuk ke dalam hatinya, masuk dalam seluruh peribadatannya dan seluruh amalan-amalannya. Bahkan yang lebih parah, ketika keadaan seorang muslim sampai pada titik yang sama derajatnya dengan mereka. Innalillah. Solusi yang paling terbaik di antara solusi-solusi tersebut adalah meninggalkan lingkungan yang buruk tersebut menuju kepada lingkungan yang baik. Karena syariat Islam mengajarkan seorang muslim hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim. Itu dikarenakan dua hal. Yang pertama adalah untuk menjaga agama. Yang kedua, untuk menjauhkan diri dari segala bentuk macam fitnah-fitnah. Demikian juga ketika kita tinggal di lingkungan yang buruk, maka untuk melindungi agama, untuk menjauhkan dari segala fitnah, maka cara yang terbaik, jalan yang terbaik berpindah ke tempat atau lingkungan yang bisa menjaga agamanya. Solusi yang kedua adalah beralih dari teman yang buruk, sahabat yang merusak, kepada teman yang baik dan sahabat yang selalu menasehati. Karena hal ini untuk menjaga agama kita, untuk memperbaiki diri kita, untuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, innama mathalul jalisis salihi wa jalisis su' kahamilil misk wan nafikhil kir. Fahamilul misik imma ayyuhdhiyak wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyiban wa nafihil khir imma an yuhrika thiyabak wa imma an tajida minhu rihan muntanitan. Artinya Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa
sebuah perumpamaan atau permisalan teman yang baik dibandingkan dengan teman yang buruk, itu seperti seorang yang membawa minyak wangi kasturi. Maka ada kalanya orang yang membawa minyak kasturi tersebut, dia bisa memberikan minyak itu kepada kita. Atau kita bisa membeli minyak ini kepada orang tersebut. Atau minimal minyak ini, yang wangi ini, bisa kita rasakan ya harumnya. Dan ini tentunya berfaedah. Dibandingkan dengan seorang yang pandai besi, meniup api untuk mengolah besi tersebut. Maka ada kalanya dia bisa membakar baju kita. Atau minimal kita akan mencium aroma yang tidak mengenakkan dari hal tersebut. Demikianlah perumpamaan Rasulullah yang sangat indah. Antara bagaimana teman yang baik, lingkungan yang baik, teman yang buruk, dan lingkungan yang buruk. Sehingga dengannya bisa menjaga iman kita dan kita tidak jatuh dalam kefuturan. Kemudian sebab futur yang keenam adalah bersahabat atau berteman dengan orang yang tekadnya lemah. Atau berteman dengan orang yang malas. Atau berteman dengan orang yang tujuannya hanya untuk kepentingan pribadinya. Nah, sebab futur yang keenam ini termasuk di antara sebab-sebab futur yang sangat berpengaruh seorang jatuh pada kefuturan. Dan sebab futur ini berbeda dengan sebab futur yang sebelumnya. Letak perbedaannya adalah sebab futur yang keenam ini bukan pengaruh teman yang buruk. Bahkan sebagian besar di sini adalah teman yang baik, teman yang lurus. Akan tetapi semangatnya yang lemah, komitmennya yang lemah, orangnya yang malas. Dan yang menjadi tujuannya adalah untuk kepentingan pribadinya. Inilah gambaran teman-teman yang seperti ini. Nah, seorang itu tidak akan terasa dengan pengaruh dengan teman-teman seperti itu pada dirinya. Melainkan perlahan-lahan dia akan menjadi lemah sehingga dia hilang semangatnya, lemah tekadnya, padam komitmennya ketika beramal. Benarlah kata seorang penyair, la tashabal al-kaslana fi halatihi kam salihin bi fasadin akhar yabsudu adwal balidi ilal jalidi sari'atun kal jamri yudha'u fir ramadi fayakhmudu. Artinya, janganlah kalian bersahabat dengan orang-orang yang malas dalam segala bentuk mereka. Karena betapa banyak orang yang rajin, orang yang baik menjadi rusak, menjadi malas akibat kerusakan atau kemalasan orang lain. Penularan penyakit malas begitu cepat kepada orang yang rajin seperti bara api yang berada di dalam tungku sebuah abu, di mana abu itu akan memadamkan bara api tersebut. Maka pelajaran yang kita ambil dari syair ini adalah bahwa seseorang itu amat cepat terpengaruh dengan orang yang berada di sekitar lingkungannya. Terlebih-lebih kalau dia dalam keadaan sendirian. Sementara orang yang mempengaruhinya sangat banyak. Atau dia memandang orang yang mempengaruhinya dengan pandangan yang takjub, dengan pandangan pemuliaan, dan ini juga cepat untuk mempengaruhi dia. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah seharusnya kita harus benar-benar selektif dalam memilih sahabat, memilih teman. Karena sahabat dan teman itu akan berpengaruh pada kita seiring dengan berjalannya waktu. Seperti tali itu akan bisa mempengaruhi batu yang kokoh. Walaupun kita tahu bahwasannya tali itu lebih lemah daripada batu. Akan tetapi sifat tali itu bergerak ke kiri dan ke kanan. Ketika tali tersebut diikatkan dalam sebuah batu dalam titik yang kuat. Lalu batu itu digoyang ke kanan ke kiri.
maka kita akan melihat batu tersebut mulai bergetar, bergeser, jatuh. Maka dapat kita ambil pelajaran bahwa orang yang bergerak itu lebih berpengaruh daripada orang yang diam. Benarlah kata Rasulullah SAW, beliau menghadapkan kita dengan sabdanya tentang begitu besarnya pengaruh teman. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmizi, ar-rajulu ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalilu. Seseorang itu dinilai dari agama teman dekatnya. Maka lihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Maka perhatikan temanmu. Temanmu adalah agamamu. Temanmu adalah agamamu. Agamamu adalah temanmu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara efek lain bersahabat dengan orang yang hanya mempedulikan kepentingan kepribadinya adalah akan timbul sebuah rasa tidak ada tanggung jawab, tidak ada rasa tanggung jawab terhadap umat. Tidak ada kepedulian terhadap umat. Bahkan yang menjadi kepedulian hanyalah kepentingan dirinya. Yang menjadi tanggung jawab adalah sekitar pribadinya. Dan orang yang seperti ini tidak akan pernah merasa bagaimana sakitnya musibah yang menimpa umat Islam. Dia tidak pernah berusaha mewujudkan harapan-harapan umat Islam. Dan dia tidak pernah menjadikan beban pikirnya ketika penderitaan yang terjadi pada umat Islam. Dan dia tidak pernah merasa sedih, suka duka yang dirasakan oleh umat Islam. Kalau seperti ini, maka benarlah kata penyair, man yahun yashulil hawanu alaihi malil jarhin bimayyitin ilamun. Seorang yang terbiasa melakukan hal yang rendah, maka kehinaan akan mudah menimpanya. Luka pada mayat tidak akan pernah dirasakan sakitnya oleh si mayat. Apa makna dari syair ini? Yaitu yang pertama, orang yang sudah terbiasa melakukan hal yang rendah, maka akan mudah kehinaan menimpanya. Demikian orang yang tidak punya perasaan dengan lingkungan sekitarnya, apalagi terhadap umat Islam yang dia pentingkan dirinya, sama hal dirinya seperti mayat. Seorang mayat kalau kita pukul bagaimanapun, kalau kita lukakan seperti apapun, dia tidak akan pernah merasakan sakit karena ruhnya sudah tidak ada. Berbeda dengan orang yang hidup, ketika ruhnya masih ada, dia akan bisa merasakan. Tetapi manakala dia tidak bisa merasakan lingkungan sekitarnya, tidak bisa merasakan tentang kesulitan umat, maka apa yang terjadi? Apa bedanya dia dengan mayat? Bedanya aja dia hanya memiliki ruh, si mayat sudah tidak ada ruh lagi. Kalau demikian keadaannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan keindahan apa yang dia lakukan berupa musibah-musibah yang menimpa dirinya yang dia tidak mengetahui itu adalah sebuah musibah. Ini adalah bala. Dan bersahabat, bergaul dengan sahabat orang-orang yang seperti ini akan meracuni orang lain. Dia akan seperti virus penyakit yang begitu cepat menyebar orang yang sehat. Mudah-mudahan bermanfaat pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.